Kabupaten Siak yang dikenal sebagai pusat kerajaan Siak Sri Indrapura bukan hanya menawarkan bangunan bersejarah seperti Istana Siak yang megah. Kabupaten ini juga kaya akan warisan seni budaya yang memikat dan terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah seni kerajinan anyaman daun pandan, sebuah seni yang diwariskan dari zaman dahulu, menjadi simbol ketekunan, kreativitas, dan cinta terhadap warisan nenek moyang. Selain terkenal dengan tenun Siak, Kabupaten Siak juga terkenal dengan kerajinan anyaman dari daun pandan. Dan kegiatan menganyam pun sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi para ibu-ibu di daerah ini. Salah satunya di daerah Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Desa Tanjung Kuras merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan anyaman daun pandan yang tersohor di Kabupaten Siak. Desa ini berada di pesisir timur Kabupaten Siak, tepatnya di daerah Kecamatan Sungai Apit. Permisi Bu, izin Bu Putri TVRI. Membuat kerajinan anyaman daun pandan merupakan kegiatan yang dilakukan kaum wanita di desa Tanjung Kuras yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Pada awalnya, dahulu masyarakat di desa ini memanfaatkan daun pandan yang tumbuh subur, diolah menjadi anyaman sederhana yang hanya sekedar untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di balik. Ini cuma di situ dah. Keterampilan menganyam ini kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang ini. Bagi masyarakat, terutama kaum wanita di desa ini, menganyam daun pandan bukan sekedar aktivitas, melainkan sebuah tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Udah lama, Dek. Sejak nenek-nenek kita dulu. Mamak-mamak kita dulu. Rata-rata di Teluk Batel tu kerjanya ini para ibu-ibu. Jadi pengen kita ke situ. Jadi balik pulang dari sekolah, lihat mamak bikin ini. Jadi pengen kita mau bikin kan. Awal mula memang cuba mak, ya cobalah kan. Udah bisa bikin, kita bikin sendiri, tidak sama mamak lagi, kita bikin sendiri kan. Disitulah turun-temurun dari nenek-nenek gitu. Memang itulah kerjaan ini. Kalau pandan nih, kalau bikin pandan kita tak ada efek samping. Kalau bambu tuh memang ada orang tuh nganyam bambu bikin itu penampi itu kan, keranjang, tapi bersiko. Gatal-gatal kulit tuh kena bambu tu kan. Kalau ini tidak. Kalau ini bersih. Kalau kita dah mandi, bikin tikar, tak kotor kita, tidak gatal. Tanaman pandan yang tumbuh subur di desa Tanjung Kuras menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat di desa ini. Dari daun-daunnya yang panjang dan lebar,
lahirlah karya seni yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang tinggi. Wow, berarti kita udah sampai ya Bu ya di kebun daun dan pandan. Wow. Nah, inilah pandan yang sering kami ambil kan dari awalnya kan, dari dasarnya. Belum putih kan, nah ini yang dasarnya. Daun yang boleh kita panen yang mana sih? Kalau kami manennya dari lah, cuman tinggal agak sejengkal lah dari pucuknya kan. Sejengkal dari pucuk? Sejengkal dari pucuk. Jadi kalau terlalu diambil semua kan nanti dia macam rusak juga dia. Oh, berarti harus ada yang ditinggalkan sejengkal dari pucuk. Pucuk. Perjalanan anyaman daun pandan dimulai dari pemilihan daun yang berkualitas. Dengan teliti, para pengrajin anyaman memilih daun yang tua dan kuat. Di bawah lagi. Inilah daun pandan yang biasa digunakan para ibu-ibu yang ada di Kampung Tanjung Kuras untuk membuat sebuah kerajinan unik dan bernilai ekonomis. Daun pandan yang telah dipilih dibersihkan, kemudian diproses dengan cara tradisional. Membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menghasilkan daun pandan kering berkualitas yang siap untuk dianyam. Kita ambil dari pohon, dah diambil, kiraan berapa kita mau ambil tuh. Misal 500 lembar maksudnya ya kan. Diambil lah, dah diambil, dipotong pangkalnya tuh, dirapikan, dah dirapikan, dibuang tulang, kan pemisahnya tuh ada tulang tengahnya tuh kan, dah dibuang tulangnya tuh, dipotong, kemudian dah siap semua dipilih mana yang panjang, mana yang pendek, yang panjang sama panjang, yang pendek sama pendek. Kemudian dirapikan ujungnya tuh. Sesudah dirapikan, dijemur dulu di matahari supaya daun tu tidak segar, tidak begitu segar kan. Dah itu langsung dipisahkan. Dipisahkan daun tadi kan per lembar-lembar kan, ya Dek ya. Dipisahkan Dek, dijangka. Dah dijangkai tadi, dah dijangka, dibuang daun kiri kanannya tu. Daun kiri kanan tu tidak bagus. Kalau diambil juga, daun tu tidak cocok. Di sini besar, di sini kecil. Kemudian yang tepi-tepi tu mengandung tajam-tajam dia tu. Makanya dibuang, diambil yang tengah aja. Sudah tu direbus pada air panas. Digulung-gulung, direbus. Direbus tu entah pakai dandang, entah pakai tem, bisa. Dah direbus sekitar, pokoknya dia tengoklah kalau dah layu daun tu, langsung diangkat. Dah itu, ditiriskan lagi, dah ditiriskan, dijemur lagi, dijemur pada matahari. Kalau kayak gini tak bisa ni dah, kan mendung ni. Dijemur, sesudah dijemur, nampak daun tu kan kering dah tu, sekitar 30 minit lah ya. Kering, dah kering tu kita angkat lagi, kita lembutkan lagi, lembut tu prosesnya dari awal yang kesat, yang belah sini dulu, kan pandan tu kayak gini nanti tu kan. Belah yang begini dulu, belah kesat tu dilembut sekali, yang belah licin tu 2 kali. Sudah siap dilembutkan, direndam pada baskom boleh. Pokoknya daun pandan tu harus tenggelam selama 2 hari 2 malam. Baru diangkat. Dah diangkat, ditiriskan, baru dijemur pada matahari sampai dia warna putih. Dengan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi, para pengrajin merangkai daun-daun pandan menjadi berbagai bentuk anyaman.
Setiap helai daun dirangkai dengan hati-hati, menciptakan pola-pola yang indah dan harmonis. Kan masuk aku 2 lingkaran itu aja nih ya. Menganyam daun pandan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan dedikasi. Itu kan kalau apa kan tempat apa? Dengan tangan-tangan terampil, daun pandan yang lembut diubah menjadi berbagai produk yang berguna dan indah. Biasa kita ambil di sini. Bagi masyarakat di Desa Tanjung Kuras, menganyam daun pandan bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial. Kegiatan menganyam di desa ini sering dilakukan bersama-sama di rumah orang yang dituakan, sehingga menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat antar warga desa. Kami dulu waktu sekolah MTS, waktu malam kan sesudah mengaji, selepas maghrib ngaji, sesudah isya, kami inilah bikin nih 5 orang tuh dalam satu rumah tuh menganyam ini. Itu sampai jam 1 malam membikin ini. Kena kita berkawan kan tak ngantuk. Memang tak ada sulit dah. Cuma kalau kita belum belajar betul bikin dia ini kan dah jadi dia. Ada variasi lagi. Variasi seperti kelarai ya. Variasinya tu. Itu kebanyakan tak pandai. Mungkin itu tak pandai kan. Satunya kelarai pandai. Kelarai tu banyak bentuk. Kelarai macam gini, setompok-setompok. Ada ke kelarai memanjang sini, di pinggiran aja, sini ya, keliling segi 4. Itu kalau bahasa kami itu kelarai jantan. Masuklah. Hadirnya Suai sebagai komunitas anak muda pengrajin daun pandan di Kabupaten Siak memberi warna tersendiri bagi kerajinan anyaman daun pandan di Desa Tanjung Kuras. Komunitas Suai dengan pengetahuan tentang tren desain dan pasar berbagi ide-ide kreatif yang kemudian diterjemahkan oleh para pengrajin menjadi karya anyaman yang baru dan unik. Berhasilan kolaborasi ini juga didukung oleh strategi pemasaran yang efektif. Produk-produk inovatif ini dipasarkan melalui berbagai saluran, baik di toko-toko lokal maupun secara online, menjangkau konsumen yang lebih luas. Halo Kak. Halo. Ada yang bisa saya bantu Kak? Nah, saya penasaran nih Kak, produk-produk anyaman daun pandan yang ada di Gerai Suai. Wah, beragam banget Kak produk Suai. Salah satunya ini ada tas, lalu ada bakul nasi, dan juga ada cake stand. Wow, banyak ya Kak ya? Wah, kalau ini unik ya Kak ya? Dan ini kalau motifnya apa nih Kak? Nah, kalau ini tekniknya teknik rajut Kak. Jadi, pandannya dirajut di dalam kerangka. Kerangkanya itu biasanya masyarakat pakai nipah atau kelapa. Wow, kayak berarti gitu. biar membentuk bulat seperti ini ya Kak? Iya, ya? dan juga lebih kokoh. Bedanya dengan anyaman yang ini, nah ini anyamannya tekniknya biasa, tumpang tindih. Kalau yang ini rajut. Ini kan tentu kalau kue atau nasi itu kan rentan sama lembab. Iya. Itu gimana sih proses penggunaannya kalau untuk anyaman Kak? Penggunaannya biasanya menggunakan alas, pakai daun pisang atau kertas nasi. Nanti setelah pemakaian, konsumen bisa langsung bersihkan. Wow, luar Kayak gitu. biasa. Kalau lembab tinggal dijemur aja. Nanti kalau semakin kering, pandannya malah semakin putih gitu. Oh gitu. Berarti semakin bagus berarti ya? Benar. Dari produk-produk tradisional yang sederhana, kini anyaman daun pandan telah berkembang menjadi berbagai produk kekinian yang menarik. Namun tetap terkandung nilai-nilai tradisi yang menjadi roh dari setiap karya.
Jadi produk kita itu Kak, emang kebanyakan diambil dari Desa Tanjung Kuras, dan anyaman pandannya juga dari Desa Tanjung Kuras. Nah ini beberapa produk favorit dari Suai. Wow. Coba ini kita lihat ya. Wow. Dan ini cukup besar juga ya Kak ya? Iya, ukurannya cukup besar. Ini juga 2 ukuran. Nih Kakak coba perhatiin. Oh beda. Cukup beda kan? Oh iya benar. Nah ini lebih kecil. Kemudian ini dikombinasikan dengan tali apa nih Kak namanya Ini Kak? namanya tali webbing Kak. Tali webbing. Bener. Dan di dalamnya juga udah kita kombinasi dengan puring. Wah, Tapi yang unik di sini, ini namanya jahit kuku belalang Kak. jahit kuku belalang. Kenapa Ini dipilih jahit kuku belalang ini Kak? Ini salah satu teknik untuk mengunci bagian kepalanya Kak. Jadi namanya teknik kuku belalang. Jadi ini menggunakan alat jahit jarum seperti itu. Produk-produk hasil kolaborasi ini tidak hanya mempertahankan nilai estetika tradisional, tetapi juga mengadopsi fungsi dan desain yang lebih modern. Latar belakang kita membentuk Suai ini salah satunya ingin mendukung para pengrajin lokal, terutama pengrajin wanita yang ada di Kabupaten Siak. Dan alasan terbentuknya itu karena kita melihat hasil pendapatan dari para ibu-ibu selama COVID itu menurun. Jadi kita ingin meregenerasi budaya dan juga ingin mendukung para produk pengrajin lokal yang ada di Siak. Peran Suai ini memang mendukung secara keseluruhan ibu-ibu pengrajin seperti itu. Dari peningkatan SDM, peningkatan alat, dan juga peningkatan pasar untuk ibu-ibunya, terutama untuk menyediakan pasar yang lebih luas, lalu memberikan inovasi produknya harus berkembang mengikuti zaman dengan pasar-pasar yang lebih luas, tidak hanya ibu-ibu dengan produk alat rumah tangga, tetapi juga anak-anak muda seperti batch ID card, tas belanja, lalu juga tas-tas fashion seperti itu. Kalau untuk pendekatan kepada ibu-ibunya itu pada saat Suai mencoba datang ke desa itu emang menjadi PR buat kita yang anak muda untuk mencoba beradaptasi dengan ibu-ibu seperti itu. Jadi emang harus pelan-pelan dan sabar dan juga membangun rasa kekeluargaan ke ibu-ibunya. Lalu untuk materi yang diberikan itu kita tidak mendatangkan ahli, tapi kita belajar bersama dari ibu-ibu yang sudah bisa. Jadi banyak ibu-ibu ini yang memiliki teknik menganyam itu beragam, seperti menciptakan motif, lalu teknik anyaman yang beragam. Jadi kita ingin ibu-ibu yang bisa satu orang ini mengajarkan ilmu tersebut ke anak-anak yang lebih muda lagi. Kalau untuk saat ini, Suai sendiri teknik pemasarannya itu melalui sosial media dan juga offline. Kita juga menginfluence para konsumen untuk mencintai produk lokal dan juga menghargai tradisi menganyam ini serta meneruskannya. Anyaman daun pandan adalah cerminan dari kekuatan tradisi yang mampu bertahan dan berkembang seiring dengan waktu. Sebuah warisan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat dengan makna dan sejarah yang panjang. Melestarikan anyaman daun pandan, kita tidak hanya menjaga kenangan akan masa lalu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Harapan kita dengan adanya Suai, pasti yang pertama kita tujuannya untuk mendukung ibu-ibu pengrajin lokal untuk terus berkembang. Lalu kita harapannya juga regenerasi budaya. Jadi anyaman pandan atau teknik ini terus, tradisi ini terus ada gitu di anak-anak muda. Tidak hanya terhenti pada orang tua saja, tetapi terus dilanjutkan ke anak-anak muda ke depannya seperti itu. Karena ini kan sebuah identitas dari Kabupaten Siak. Kalau anyaman pandan ini ada nih di Kabupaten Siak di beberapa desa, dan harapannya bisa terus disebarluaskan ke anak-anak muda seperti itu. Lalu juga kita harapannya ibu-ibu pengrajin lokal juga ekonominya semakin terbantu seperti itu. Dapat membangun perekonomian desa melalui jalur ibu-ibu pengrajin wanita.